Dalam sunyi kita mendengar yang sejati, dalam diam kita menemukan yang paling hidup, dan dalam ruang terdalam hati kita mulai menyadari bahwa Tuhan tak pernah jauh, hanya saja kita jarang benar-benar hadir. Hari ini, mari kita melangkah bersama dalam perjalanan yang tenang. Bukan untuk mencari Tuhan di luar sana, tapi untuk menyapanya di ruang terdalam jiwa kita. Jangan tergesa, biarkan setiap kata menyentuh, biarkan setiap napas menjadi saksi. Dan jika engkau pernah merasakan hening yang menggetarkan, atau kesendirian yang justru terasa seperti pelukan, tuliskan di kolom komentar, "Aku melihatnya dengan mata hati." Siapa tahu, sapaanmu menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa lain di luar sana. Bab 1. Keheningan adalah pintu pertama. Di tengah riuhnya dunia yang terus bergerak tanpa henti, seringkali kita merasa seperti tersesat dalam lautan kebisingan yang tak berujung. Semua suara luar menutupi suara batin yang paling halus sekalipun, hingga kita lupa bahwa di dalam diri ini ada sebuah ruang suci yang selalu menunggu untuk dihadirkan. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang sakral di mana jiwa dapat beristirahat, di mana suara Tuhan yang lembut dapat terdengar dengan jelas. Saat kita mulai membuka pintu keheningan itu, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar ternyata sudah ada di dalam, menunggu untuk disambut dengan penuh kesadaran. Keheningan bukan hanya soal diam secara fisik, tetapi juga tentang menghentikan kegaduhan pikiran dan membiarkan diri kita benar-benar hadir dalam setiap detik yang berlalu. Dalam keheningan itu, waktu seolah melambat dan segala sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan mulai muncul ke permukaan. Ada kedamaian yang meliputi, ada rasa nyaman yang menyelimuti, seolah-olah seluruh alam semesta mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyaksikan keberadaan kita yang sesungguhnya. Disinilah perjalanan spiritual dimulai, dari kesadaran akan saat ini, dari pengakuan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya tersembunyi di balik tirai keheningan. Dengan mata hati yang mulai terbuka, kita belajar bahwa menyaksikan Tuhan tidak selalu harus melalui ritual atau kata-kata yang megah, melainkan melalui kehadiran yang tulus dalam keheningan batin. Mata jasmani mungkin mencari bentuk dan wujud, namun mata hati melihat yang tak terlihat, energi, cahaya, dan kasih yang mengalir tanpa henti. Ini adalah penglihatan yang tidak menuntut penjelasan, yang menerima apa adanya, dan merasakan kehadiran yang penuh kehangatan di dalam setiap napas. Keheningan adalah ruang di mana hubungan dengan Yang Maha Esa terjalin paling murni dan paling sederhana. Tidak jarang perjalanan menuju keheningan ini penuh tantangan. Pikiran yang liar, emosi yang bergolak, dan keraguan yang menyelinap bisa membuat kita merasa putus asa. Namun justru dalam pergulatan itulah kekuatan sejati tumbuh. Saat kita belajar tetap setia pada keheningan, meskipun dunia di luar terus berteriak. Setiap kali kita memilih untuk kembali ke ruang sunyi itu, kita semakin menguatkan jembatan batin yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Keheningan menjadi ladang di mana benih iman tumbuh subur dan cinta ilahi menyebar ke seluruh penjuru jiwa. Akhirnya, ketika kita mampu menempatkan diri dalam keheningan dengan sepenuh hati, sebuah pengertian yang mendalam mulai terbuka. Bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesosok kehadiran yang mengalir lembut di dalam dan di sekitar kita, yang dapat kita saksikan dengan mata hati yang penuh cinta dan kesadaran. Keheningan adalah pintu pertama yang mengantarkan kita pada pengalaman itu. Pintu yang mengajak kita untuk masuk tanpa rasa takut, tanpa keraguan, dan dengan hati yang terbuka lebar, siap menyambut cintanya yang abadi. Bab 2. Hati yang jernih adalah cermin ilahi. Hati manusia sejak awal penciptaannya adalah tempat yang paling mulia, bukan karena bentuknya, tetapi karena di sanalah pantulan cahaya Tuhan menetap. Namun sayangnya, seiring perjalanan waktu, hati ini terpapar oleh banyak debu. Debu keinginan yang tak berujung, debu luka masa lalu yang belum disembuhkan, debu amarah dan iri yang terus menumpuk. Semua itu membuat hati menjadi buram, kehilangan kejernihannya, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat cahaya ilahi yang sejatinya selalu memancar dari dalam dirinya.
Menyaksikan Tuhan dengan mata hati menjadi mustahil bila cermin hati dibiarkan kusam. Membersihkan hati bukanlah tugas ringan. Ia bukan sekadar urusan sehari dua hari, melainkan proses seumur hidup. Diperlukan keberanian untuk melihat ke dalam, menyapa sisi-sisi gelap yang telah lama diabaikan, dan mengakuinya tanpa membenci diri sendiri. Ketika seseorang mulai mengikis satu persatu lapisan ego yang selama ini menutupi jiwanya, cahaya Tuhan perlahan mulai tampak seperti kilau halus di permukaan air yang tenang. Itulah tanda bahwa hati mulai menemukan kejernihannya kembali. Hati yang jernih bukanlah hati yang sempurna, tapi hati yang senantiasa terbuka untuk dibersihkan dan disentuh oleh cahaya kasih sayangnya. Di dunia ini, banyak yang mengejar kesucian lewat hal-hal yang tampak luar, pakaian, ritual, simbol. Tapi Tuhan tak menilai dari luar. Ia menatap hati, dan hanya hati yang jernih yang mampu memantulkan kehadirannya secara utuh. Bayangkan sebuah danau tenang tanpa riak, di sanalah langit dan awan bisa terlihat dengan sempurna. Begitulah hati manusia. Jika ia tenang dan jernih, maka ia bukan hanya bisa menyaksikan Tuhan, tetapi juga bisa memantulkan cinta dan cahayanya kepada sesama. Ia menjadi cermin, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Namun tidak semua orang berani menyelami hatinya sendiri. Banyak yang lebih nyaman bersembunyi di balik peran, di balik rutinitas, di balik kemapanan lahiriah. Tapi jiwa tak pernah bisa dibohongi. Di kedalaman yang paling sunyi, kita tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai, ada sesuatu yang belum kita hadapi, dan hanya dengan keberanian untuk masuk ke dalam hati dan membersihkannya, kita bisa kembali pada keadaan fitrah. Keadaan di mana menyaksikan Tuhan bukan lagi cita-cita, melainkan pengalaman yang hadir dalam setiap desah napas, dalam setiap tatapan yang penuh kasih. Ketika hati telah jernih, dunia pun berubah. Bukan karena dunia benar-benar berubah, tetapi karena cara pandang kita terhadapnya menjadi berbeda. Kita tak lagi melihat manusia sebagai lawan atau saingan, tetapi sebagai saudara dalam perjalanan menuju cahaya. Kita tak lagi merasa kosong meski sendiri, karena hati yang jernih selalu penuh dengan rasa syukur, dengan kedamaian, dengan kesadaran bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan di saat itulah, tanpa perlu tanda atau bukti, kita tahu bahwa kita sedang menyaksikan Tuhan dengan mata hati yang telah dibersihkan oleh cinta. Bab 3. Jalan sunyi para pencari. Setiap jiwa yang sungguh-sungguh ingin menyaksikan Tuhan, pada akhirnya akan dipanggil untuk menempuh jalan yang berbeda dari kebanyakan. Bukan jalan ramai yang dipenuhi pujian, sorak, atau pengakuan, melainkan jalan sunyi yang kadang hanya bisa dilalui seorang diri. Jalan ini tak selalu menyenangkan. Ia sunyi bukan karena kosong, tetapi karena di dalamnya terlalu penuh dengan perenungan dan pembongkaran batin. Banyak yang memulai perjalanan spiritual dengan semangat besar, tapi perlahan menyerah karena tak kuat menghadapi sunyinya. Namun justru dalam kesendirian itulah, Tuhan mulai mendekat dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Jalan sunyi para pencari bukan jalan yang dihiasi cahaya dari luar, melainkan cahaya kecil dari dalam yang harus terus dijaga agar tak padam. Cahaya itu terkadang hanya terasa seperti bisikan halus, kadang seperti getaran lembut dalam dada. Ia tidak memaksa, tapi terus memanggil. Hanya mereka yang peka dan mau mendengarkan yang akan mampu mengikutinya hingga akhir. Kadang yang menyakitkan bukanlah keletihan, tapi kesadaran bahwa sedikit sekali yang memahami jalan ini. Tapi bukankah memang begitu adanya? Menyaksikan Tuhan adalah pengalaman paling pribadi, dan tak semua orang dipanggil untuk mencapainya dalam waktu yang sama. Dalam jalan sunyi ini, banyak hal akan dilepas, ambisi, gengsi, bahkan kadang orang-orang terdekat. Bukan karena kita membenci mereka, tetapi karena frekuensi hati mulai berubah. Kita tidak lagi mencari tepuk tangan, tetapi keheningan. Kita tidak lagi mengejar kemenangan, tetapi ketulusan. Setiap kehilangan di jalan ini bukan bentuk hukuman, tapi pembersihan. Tuhan sedang mengosongkan kita dari segala yang palsu agar hanya yang sejati yang tertinggal. Dan ketika hanya yang sejati yang tersisa, barulah mata hati kita siap menyaksikannya apa adanya, tanpa tirai, tanpa perantara. Kadang kita akan duduk di tepi malam, memandangi bintang, dan merasa hampa.
Tapi justru di tengah kehampaan itu, ada kehadiran yang tak bisa dibohongi. Sebuah pelukan yang tak berbentuk tapi terasa. Sebuah cahaya yang tak terlihat tapi menghangatkan jiwa. Dalam keheningan malam itu, jiwa yang telah melalui luka, tangis dan kesendirian akan mulai paham bahwa jalan sunyi bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Karena hanya dalam keheningan yang panjang, kita mampu mendengar bisikan Tuhan dengan begitu jelasnya. Bukan dari luar, tapi dari kedalaman diri sendiri. Dan ketika kita telah lama berjalan di jalan ini, dalam sunyi, dalam diam, dalam perenungan, kita mulai menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak sedang menunggu di ujung jalan, melainkan telah menyertai setiap langkah kita dari awal. Bahwa setiap rasa kehilangan, rasa sendiri, rasa sakit yang pernah kita alami adalah bagian dari sapaannya yang paling lembut. Tuhan menyapa tidak selalu dengan kebahagiaan, tapi dengan kesadaran. Dan saat kesadaran itu tumbuh, kita pun mulai melihatnya bukan di tempat yang jauh, tetapi dalam setiap inci hidup yang selama ini kita anggap biasa. Bab 4. Melampaui bentuk, menyentuh esensi. Banyak manusia mencari Tuhan dalam bentuk, dalam gambar, simbol, bangunan, atau suara-suara tertentu. Mereka mencoba memahami yang tak terbatas dengan cara yang terbatas, lalu kecewa ketika tak menemukannya. Tapi Tuhan bukan bentuk, Dia adalah esensi dari segala bentuk. Dia melampaui apapun yang bisa didefinisikan. Ketika mata hati mulai terbuka, kita menyadari bahwa menyaksikan Tuhan bukan berarti melihat wajah yang spesifik, melainkan merasakan keberadaan yang menyusupi setiap sisi realitas. Esensi Tuhan itu halus, tapi nyata, tak terlihat, tapi mengisi segalanya. Kitalah yang harus melampaui keterikatan pada wujud. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia, apalagi oleh budaya atau keyakinan sempit yang mengekang. Setiap nama yang kita gunakan untuk memanggilnya hanyalah jembatan, bukan rumah tempat kita berhenti. Ketika kita bersedia menyeberangi jembatan itu dan masuk ke dalam kesadaran, kita mulai mengenali bahwa Tuhan bukan sekadar sesuatu yang kita sembah, tetapi sesuatu yang terus menyertai kita. Bahkan dalam keraguan dan kesalahan kita, Dia tetap hadir. Tuhan tak membutuhkan bentuk untuk hadir. Yang Dia butuhkan hanya hati yang terbuka. Melampaui bentuk berarti menyingkirkan lapisan demi lapisan identitas palsu yang kita kenakan. Status, nama, jabatan, dan semua ilusi yang kita kira adalah diri kita. Kita belajar mengenali bahwa di balik semua itu ada jiwa yang murni. Dan di dalam jiwa itulah Tuhan bersemayam paling jernih. Kita tak bisa menyentuh esensinya dengan tangan, tapi kita bisa merasakannya dalam setiap momen keikhlasan, dalam setiap napas yang disadari, dalam setiap air mata yang jatuh karena cinta. Esensi itu hidup, bergerak, dan berbisik. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Ketika seseorang telah menyentuh esensi, hidupnya berubah. Ia tak lagi mencari Tuhan dalam keramaian, tapi menemukannya dalam kesederhanaan. Sebatang pohon, senyuman anak kecil, bahkan rasa sakit sekalipun bisa menjadi pengingat akan kehadirannya. Ia tidak lagi memisahkan yang sakral dan yang profan, karena ia tahu bahwa seluruh semesta adalah kitab suci yang terbuka, dan Tuhan sedang berbicara lewat segalanya. Bahkan diamnya pun adalah wahyu, dan sepi adalah pertemuan yang paling dalam. Begitulah bila hati telah disucikan dari keterikatan bentuk, maka cahaya Tuhan akan memancar tanpa perlu dicari. Dan pada titik itu, tidak lagi penting bagaimana orang lain menggambarkan Tuhan. Tidak penting apa namanya dalam bahasa tertentu, karena engkau telah melihatnya dengan mata hatimu sendiri. Engkau telah merasakannya di balik segalanya. Bahkan ketika engkau tak mampu berkata-kata, engkau tahu Tuhan ada. Esensinya mengalir dalam setiap detak jantungmu, dan engkau tak lagi merasa sendiri. Engkau menjadi bagian darinya, dan Dia tak pernah melepaskanmu. Itulah penyaksian terdalam. Ketika tak ada lagi tirai, tak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah kehadiran yang begitu lembut, menyelimuti seluruh kesadaranmu dengan cinta. Bab 5. Mengenali Tuhan dalam setiap napas. Kita sering membayangkan menyaksikan Tuhan sebagai pengalaman agung yang terjadi hanya sekali dalam hidup, sebuah momen luar biasa yang menakjubkan dan tak terlupakan.
Namun sebenarnya Tuhan hadir dalam hal-hal yang paling sederhana, yang paling dekat, yang paling sering kita abaikan. Dalam setiap napas yang masuk dan keluar, dalam setiap detik yang kita jalani tanpa sadar. Jika kita berhenti sejenak, mengheningkan pikiran, dan menyadari keberadaan kita secara utuh, kita akan menemukan bahwa Tuhan sedang hadir. Bukan sebagai sesuatu yang besar dan mencolok, tetapi sebagai kehadiran yang lembut dan tak terputus. Napas adalah anugerah yang seringkali kita anggap biasa, padahal di sanalah Tuhan menitipkan hidup. Setiap helaan adalah sapaannya, setiap tarikan adalah undangan untuk kembali mengingat siapa diri kita dan kepada siapa kita bergantung. Dalam napas, tak ada kepura-puraan. Ia adalah kejujuran yang paling murni dari tubuh. Dan bila kita menyadarinya, bila kita mulai bernapas dengan penuh kesadaran, kita sedang menyatu dengan kehadirannya. Tak perlu doa yang panjang, tak perlu suara yang keras, cukup hadir sepenuhnya. Dan biarkan napas itu membimbing kita kembali kepadanya. Menyadari Tuhan dalam setiap napas bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi justru menghadirinya dengan kesadaran penuh. Kita bekerja, berjalan, berbicara, bahkan menangis, namun dalam semua itu, kita tahu bahwa ada kehadiran ilahi yang mengiringi. Tuhan bukan hanya di tempat suci, bukan hanya dalam ibadah tertentu, tapi dalam segala yang kita lakukan jika kita mau melihat dengan mata hati. Dan saat kesadaran ini tumbuh, kita mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian kejadian, tapi tarian halus yang dipenuhi kehadirannya. Kesadaran akan napas membawa kita pada ketenangan. Bukan ketenangan palsu yang dibentuk oleh motivasi dunia, tapi ketenangan yang muncul dari pemahaman bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita ditopang oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita sangka. Dan dari sinilah muncul rasa syukur yang tulus. Syukur bukan karena kita mendapatkan sesuatu, tapi karena kita menyadari bahwa setiap detik hidup adalah pemberian. Bahkan saat hidup terasa berat, napas tetap hadir, Tuhan tetap memberi. Bukankah itu cinta yang paling murni? Dan pada akhirnya, ketika kita belajar menyaksikan Tuhan dalam napas, kita tak lagi merasa perlu mengejar pengalaman spiritual yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa setiap saat adalah sakral. Setiap napas adalah perjumpaan. Dan bila kita hidup dalam kesadaran itu, maka kita tak hanya menjadi saksi bagi Tuhan, tapi juga menjadi cermin yang memantulkan cahayanya kepada dunia. Kita menjadi jiwa yang hening, yang hadir, yang sadar. Dan dalam kesadaran itulah Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang tak pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh logika, tapi selalu bisa dirasakan oleh hati yang lembut dan terbuka. Bab 6. Saat luka menjadi jalan pulang. Kita sering memandang luka sebagai penghalang, sebagai kehancuran yang menjauhkan kita dari Tuhan. Padahal justru luka, jika diterima dengan hati yang terbuka, bisa menjadi jalan pulang yang paling jujur. Tidak ada jiwa yang benar-benar tumbuh dalam kenyamanan. Justru dari remuknya harapan, dari runtuhnya ilusi, jiwa belajar mengenal cahaya. Dalam luka, kita kehilangan kendali, dan dari kehilangan itu, kita belajar berserah. Tuhan tidak datang hanya melalui kemenangan, tetapi juga melalui kesedihan yang membuat kita tersungkur dan akhirnya menghadap ke arah yang benar, ke dalam. Banyak orang menutup luka dengan keinginan untuk cepat pulih, cepat bangkit, cepat kembali seperti semula. Namun siapapun yang sungguh-sungguh berjalan di jalan spiritual, tahu bahwa luka bukan untuk disembuhkan secara terburu-buru, tetapi untuk dihayati. Karena di dalam luka itu ada pesan, ada pelajaran, ada cahaya yang tersembunyi. Tuhan tidak menyiksa, tetapi menyadarkan. Setiap rasa sakit adalah panggilan untuk kembali, untuk merenung, untuk menyadari betapa lemahnya kita, dan betapa lembutnya kasih sayangnya yang tak pernah pergi, bahkan di saat kita merasa hancur sekalipun. Luka mengikis keangkuhan. Ia menghancurkan topeng-topeng yang selama ini kita pakai untuk terlihat kuat. Dan ketika semua topeng itu jatuh, kita pun berdiri telanjang di hadapan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa kita tak memiliki apa-apa dan tak bisa menyembunyikan apa-apa. Di titik itulah mata hati terbuka lebar, karena tak ada lagi yang menutupi pandangan kita. Di tengah tangis yang jujur dan doa yang keluar dari kedalaman, kita tidak lagi bicara kepada Tuhan,
tapi berbicara dengan Tuhan. Dan dalam hening itu, kita mendengarnya menjawab, bukan dengan kata, tapi dengan rasa, aku di sini, bahkan dalam lukamu. Mereka yang pernah benar-benar terluka dan memilih untuk hadir dalam luka itu, akan merasakan kelembutan Tuhan dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Bukan sebagai keajaiban besar yang mengguncang langit, tetapi sebagai kehadiran kecil yang menenangkan hati. Sebuah ketenangan yang muncul bukan dari penyelesaian masalah, tapi dari penerimaan bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan pulang. Luka menjadikan kita manusia, dan penerimaan menjadikan kita hamba. Hamba yang sadar bahwa cinta Tuhan tidak selalu berbentuk kemudahan, tapi selalu mengandung kebijaksanaan. Dan ketika luka itu akhirnya berubah menjadi cahaya, kita mulai memahami bahwa segala rasa sakit di masa lalu bukanlah hukuman, tapi rahmat yang tertunda. Tuhan tak pernah benar-benar jauh, kita saja yang terlalu sibuk menutup hati. Tapi luka membuka segalanya. Ia memaksa kita untuk berhenti, melihat, dan akhirnya menyadari bahwa menyaksikan Tuhan tidak selalu terjadi di puncak keberhasilan, tapi justru di lembah terdalam jiwa, tempat di mana tidak ada apa-apa lagi, kecuali kejujuran, air mata, dan cinta yang diam-diam menyala. Bab 7. Mencintai tanpa memiliki. Di tengah dunia yang serba mengejar, manusia seringkali mengira bahwa cinta sejati harus diikat, dimiliki, bahkan dikendalikan. Kita ingin Tuhan hadir sesuai cara kita, menjawab doa sesuai waktu kita, mengabulkan harapan sesuai harapan kita. Namun mencintai Tuhan dengan mata hati adalah bentuk cinta yang paling murni, cinta tanpa syarat, tanpa pamrih, bahkan tanpa harus memiliki. Ia adalah cinta yang tak meminta balasan, hanya ingin hadir dan terus hadir dalam kesadaran. Ia adalah cinta yang tidak meletakkan ego sebagai pusat, tetapi meletakkan keikhlasan sebagai landasan. Cinta seperti ini mengubah cara kita memandang segalanya. Kita tidak lagi menyembah Tuhan karena takut akan neraka atau berharap akan surga, tapi karena hati ini tak bisa tidak mencintainya. Ia seperti matahari, tak peduli apakah kita memujinya atau tidak, ia tetap bersinar. Maka hati yang telah menyaksikan Tuhan tak lagi sibuk meminta, melainkan sibuk memberi. Ia menjadi tenang dalam ketidakpastian dan setia meski doanya tak segera dijawab. Karena ia tahu mencintai Tuhan bukan tentang mendapatkan sesuatu, tapi tentang menjadi sesuatu. Menjadi lebih hadir, lebih lembut, lebih luas, lebih sadar. Dalam cinta yang murni itu, kita belajar untuk melepas. Bukan menyerah, tetapi melepaskan genggaman yang terlalu erat pada dunia. Kita mulai memahami bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai kita miliki, sebenarnya hanyalah titipan. Bahkan orang-orang yang kita cintai, pasangan, anak, keluarga, semuanya bukan milik abadi. Mereka adalah bagian dari cerita yang ditulis Tuhan, dan bisa saja berakhir kapanpun. Maka mencintai mereka juga harus dengan mata hati, mencintai tanpa menggenggam, menyayangi tanpa mengikat, menghormati tanpa menuntut. Begitulah cinta yang telah disentuh oleh kehadiran Tuhan. Saat kita mencintai tanpa memiliki, hidup menjadi lapang. Kita tak lagi gelisah saat kehilangan, karena hati tahu bahwa semua yang datang hanyalah tamu. Kita tak lagi iri, karena sadar bahwa tak ada satu pun milik mutlak selain miliknya. Dan ketika cinta tumbuh dari tempat yang jernih, kita tak lagi merasa cukup hanya mencintai Tuhan di ruang pribadi, tetapi juga mulai mencintai ciptaannya, alam, sesama, kehidupan itu sendiri. Setiap interaksi menjadi ibadah, setiap kebaikan menjadi persembahan, setiap kekecewaan menjadi pelajaran tentang melepaskan dengan elegan. Dan pada akhirnya, cinta yang sejati tidak menuntut kita untuk berkata banyak. Ia hanya mengajarkan satu hal, hadir sepenuhnya. Ketika kita mencintai Tuhan seperti itu, dengan diam yang penuh makna, dengan pengabdian yang tak terlihat, dengan ketulusan yang tak diumbar, maka mata hati kita akan melihat bahwa Tuhan telah lama mencintai kita dengan cara yang sama. Bahkan ketika kita berpaling, Dia tetap mengasihi. Bahkan saat kita lupa, Dia tetap menjaga. Dan ketika cinta itu akhirnya saling menyapa dalam keheningan, tak ada lagi yang tersisa selain rasa pulang.
pulang kepada Tuhan dalam kesadaran dan cinta yang tak terikat. Bab 8. Ketika dunia tak lagi menjadi pusat. Hidup di dunia seringkali membuat kita lupa bahwa ini semua hanyalah perhentian sementara. Kita menjadikan dunia sebagai pusat harapan, pusat ketakutan, pusat cita-cita. Kita sibuk membangun identitas, mengejar pencapaian, membandingkan hidup dengan orang lain. Namun pada titik tertentu, semua itu terasa kosong. Ada rasa lapar yang tak bisa diisi oleh apapun yang bersifat duniawi. Dan saat itulah, jika kita cukup peka, mata hati akan mulai terbuka. Dunia tak lagi menjadi pusat dan Tuhan mulai tampak lebih dekat daripada sebelumnya. Ketika dunia bukan lagi poros hidup, kita tidak serta-merta menjadi acuh atau meninggalkan kehidupan. Justru kita menjadi lebih hadir. Kita mulai melihat segalanya dari tempat yang lebih tinggi, bukan dengan pandangan yang sombong, tapi dengan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara. Kita tetap mencintai, tetap bekerja, tetap berinteraksi, tapi tidak lagi dengan cara menggenggam. Kita mulai melakukan semua hal bukan untuk membuktikan siapa kita, melainkan sebagai bentuk syukur dan pelayanan. Dunia tetap ada, tapi tak lagi mengendalikan batin kita. Inilah tahap di mana jiwa mulai merdeka. Ia tidak lagi terikat pada hasil, tidak lagi terguncang oleh pujian atau cercaan. Ia menjadi tenang dalam badai, karena hatinya telah berpindah pusat dari dunia kepada Tuhan. Dan dalam ketenangan itulah, penyaksian menjadi semakin jernih. Tuhan hadir di balik setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Tidak ada momen yang sia-sia karena semua menjadi jendela untuk melihatnya. Bahkan kegagalan pun terasa indah karena kita tahu di balik semuanya Tuhan sedang mengajak kita melihat lebih dalam. Pelepasan terhadap dunia bukan tentang menjauhi kehidupan, tetapi tentang menata kembali posisi hati. Dunia tak lagi di depan tetapi di samping. Kita tetap menapaki bumi, namun pandangan jiwa menembus langit. Kita menjadi manusia yang membumi, namun juga menengadah, yang berkarya, namun juga berserah. Dan dari ruang batin yang seperti itu, menyaksikan Tuhan menjadi pengalaman yang berlangsung dalam keseharian. Tidak perlu menunggu waktu khusus, karena bahkan saat kita mencuci piring, menatap senja, atau berbicara dengan anak kecil, Tuhan sedang berbicara jika kita mendengarkan dengan mata hati. Akhirnya, ketika dunia tak lagi menjadi pusat, kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukan tempat untuk memiliki, tetapi tempat untuk menyadari. Bukan untuk menumpuk, tetapi untuk melepas. Dan bukan untuk menjadi sesuatu di mata manusia, melainkan menjadi hamba di hadapan Tuhan. Di tahap ini, kita tak lagi sibuk mempertanyakan, mengapa hidupku begini, tapi mulai bertanya, apa yang Tuhan ingin aku pelajari di sini? Kesadaran seperti itu adalah cahaya. Dan cahaya itu perlahan menuntun kita menuju pengalaman paling sunyi, menyaksikan Tuhan dalam segala tanpa perlu penjelasan. Bab 9. Menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Mereka yang telah menyaksikan Tuhan dengan mata hati, tak lagi merasa perlu menunjukkan bahwa mereka telah melihat. Tak ada kebanggaan, tak ada pengakuan yang dituntut, karena apa yang mereka lihat terlalu suci untuk dipamerkan. Justru mereka menjadi semakin sederhana, semakin lembut, dan semakin hadir untuk kehidupan. Seperti cermin yang jernih, mereka tidak menyimpan cahaya untuk diri sendiri, tetapi memantulkannya kemanapun mereka pergi. Hati mereka menjadi bening, tidak karena tanpa luka, tapi karena luka itu telah disucikan oleh kesadaran. Mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian, tapi menjadi sumber ketenangan. Menjadi cermin cahayanya bukan berarti harus menjadi sempurna. Justru ketidaksempurnaan yang diterima dengan ikhlas, itulah yang menjadikan seseorang utuh. Orang yang menyadari kelemahannya, lalu menyerahkan kelemahan itu kepada Tuhan, sedang membuka jalan agar cahaya masuk. Semakin ia rendah hati, semakin terang hatinya. Dan dari hati yang diterangi itu, lahirlah sikap, sabar, tulus, pemaaf, dan welas asih. Semua bukan karena upaya keras, tetapi karena pancaran alami dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Mereka tak perlu banyak bicara, karena kehadiran mereka sendiri sudah menjadi pesan yang menenangkan.
Cermin yang sejati tidak hanya memantulkan cahaya dalam ibadah formal, tapi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam senyuman, dalam diam, dalam cara menyapa orang asing, dalam kesabaran menghadapi kesalahan orang lain. Tidak ada yang terlalu kecil untuk menjadi ladang penyaksian. Bahkan ketika sedang menunggu dalam antrean atau saat tertahan dalam kesulitan, mereka tetap menjadi ruang pantulan cahayanya. Karena hati mereka telah menyatu dengan kehadirannya, dan hidup mereka tidak lagi tentang mereka, tapi tentang bagaimana menjadi saluran bagi cinta Tuhan mengalir ke dunia. Namun menjadi cermin tidak selalu mudah. Dunia ini penuh debu, kekecewaan, fitnah, ujian, godaan untuk membalas, untuk sombong, untuk merasa lebih suci. Dan seperti cermin yang mudah kusam, hati pun harus terus dijaga agar tidak kembali buram. Para pencari Tuhan sejati tahu bahwa menjaga kejernihan hati adalah pekerjaan seumur hidup. Maka mereka tidak pernah berhenti membersihkan diri, bukan karena merasa kotor, tapi karena sadar bahwa cahaya Tuhan terlalu mulia untuk dipantulkan oleh hati yang dibiarkan berdebu. Mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa kasihnya terlalu luas untuk ditampung oleh hati yang sempit. Dan pada akhirnya, orang-orang seperti itu tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar sana, karena mereka telah menemukannya di dalam diri dan menjadikan hidup mereka sebagai jendela tempat orang lain bisa melihat cahayanya juga. Mereka bukan hanya penyaksi, tapi juga perpanjangan tangan kasihnya. Mereka bukan hanya memohon dalam doa, tapi menjelma menjadi jawaban dari doa-doa orang lain. Dalam keheningan yang mereka bawa, dalam kesadaran yang mereka hidupkan, dunia menjadi sedikit lebih terang. Dan siapapun yang berada di dekat mereka akan merasakan bahwa Tuhan tidak jauh. Ia sedang memantul dari hati yang telah terbuka. Bab 10. Mata hati yang tak pernah tertidur. Setelah perjalanan panjang menyusuri keheningan, menyelami luka, melepas dunia dan menyentuh cinta tanpa syarat, kita tiba di satu pemahaman yang sunyi, bahwa mata hati yang telah dibuka tidak akan pernah tertidur kembali. Sekali seseorang benar-benar menyaksikan Tuhan dengan mata hatinya, ia tak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Ia tak akan lagi tertipu oleh gemerlap palsu atau runtuh oleh gelap sesaat. Sebab jiwanya telah mengenal cahaya, dan mata hatinya telah terbiasa menatap ke dalam, bukan keluar. Ia hidup bukan hanya untuk menjalani, tapi untuk menghadirkan kehadiran Tuhan di setiap langkahnya. Orang yang telah menyaksikan Tuhan tidak menjadi lebih tinggi dari orang lain, tapi justru lebih tunduk, lebih lembut, lebih diam. Ia tahu bahwa segalanya datang dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Ia tidak mengklaim bahwa dirinya telah sampai, justru semakin merasa belum tahu apa-apa. Tapi dari ketidaktahuannya itu, lahirlah kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan itu muncul kerendahan hati yang tulus. Ia tidak lagi menghakimi, karena ia tahu bahwa setiap jiwa sedang dalam perjalanan yang unik. Ia tidak memaksa orang lain berjalan seperti dirinya, karena ia memahami bahwa Tuhan bisa ditemui lewat berbagai cara. Dan setiap hati punya jalannya sendiri. Mata hati yang terjaga tidak berarti hidup bebas dari duka. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih peka terhadap rasa sakit dunia. Tapi bukan peka yang membuatnya lemah, melainkan yang membuatnya hadir. Ia merasakan penderitaan orang lain sebagai miliknya sendiri, bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya luas. Ia menangis bukan hanya karena dirinya, tapi karena luka manusia yang belum pulih. Dan dari kesadaran itu, ia menjadi perpanjangan belas kasih Tuhan di bumi. Ia tak perlu berteriak tentang kebenaran, karena wajahnya sendiri telah menjadi saksi bahwa kebenaran itu nyata, lembut, kuat, dan tidak memisahkan. Pada akhirnya, menyaksikan Tuhan dengan mata hati bukan tujuan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebuah kehidupan yang tidak berjarak dari Tuhan, di mana setiap detik menjadi pertemuan, setiap tarikan napas menjadi pujian, dan setiap kejadian menjadi jalan pulang. Tidak ada lagi perasaan terputus, karena segala sesuatu yang ada di luar hanya memperkuat apa yang dirasakan di dalam. Ia menjadi mata yang melihat, tapi juga hati yang merasa. Ia menjadi tubuh yang bergerak, tapi juga jiwa yang diam dalam kesadaran.
Dan dalam kesadaran itu, ia hidup bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai hamba yang telah melihat. Dan ketika akhirnya jiwa itu berpulang, ia tidak membawa apapun kecuali pengalaman menyaksikannya. Ia tidak menggenggam dunia, tidak menggenggam nama, tidak menggenggam pencapaian. Ia hanya membawa satu hal, cinta. Cinta yang telah ia rasakan, ia hayati dan ia tebarkan. Dan barangkali itulah tujuan dari seluruh perjalanan ini. Bukan untuk menjadi tahu, bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi cinta itu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya cinta yang bisa melihat Tuhan, hanya cinta yang bisa mengenali cahaya, dan hanya cinta yang bisa membawa mata hati tetap terjaga selamanya. Kini, setelah semua kata terucap, setelah batin menyusuri jalan sunyi dan hati disentuh oleh cahaya yang tak bernama, tinggallah keheningan, dan di sanalah dia menunggu. Menyaksikan Tuhan bukan soal melihat dengan mata, tapi mengalaminya dengan kehadiran sepenuh jiwa. Biarkan pesan ini tinggal bersamamu, bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan, bukan untuk dikejar, tapi untuk dihidupi dalam setiap detik, dalam setiap hembusan napas, dalam setiap sentuhan cinta. Jika hatimu tergetar, walau hanya sedikit, tinggalkan jejak kecil di kolom komentar, atau cukup tulis, "Aku hadir dalam keheningan." Dan bila video ini menjentikkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari cahaya yang sama. Terima kasih telah hadir. Semoga damai dan cahayanya senantiasa menyertai perjalanan batinmu. Sampai kita bertemu lagi di ruang sunyi berikutnya.